Sang Kuryang mencincang anjing yang padahal ayahnya sendiri. Kuryang! Ibu. Pergi kau Sang Kuryang, pergi! Anjing yang kamu bunuh itu ayahmu! Ayah. Sekarang pergi! Jangan pernah tunjukkan lagi mukamu di hadapanku! Pergi! Awalnya, Sang Kuryang berkali-kali gagal berburu karena anjingnya. Anjing bodoh. Gara-gara kau hari ini aku nggak dapat mangsa. Kita nggak bisa pulang kalau nggak bawa apa-apa. Jadi maaf ya Tumang, aku harus menjadikanmu makan malam untukku dan ibu. Seger banget dagingnya, Nak. Ini hewan apa yang kamu dapat? Tumang! Sang Kuryang, mana Tumang? Gara-gara Tumang, aku jadi nggak dapat mangsa. Jadi aku marah. Aku bunuh Tumang. Daging yang kita makan ini dagingnya Tumang, Bu. Gak mungkin, kamu udah bunuh ayahmu sendiri. Kamu bikin aku makan suamiku. Aduh, sakit Bu, sakit. Sang Kuryang! Maafin aku, Tumang. Maka jadilah binatang selamanya, Tumang. Kau telah merendahkan martabat darah biru kita, Sumi. Berani-beraninya kau koin lari sama sampah jalanan ini. Dia ini hanya manusia biasa tanpa status. Dan kau membiarkannya menyentuh keturunan raja. Sekarang ayo pergi. Aku sudah tidak sudi melihat mereka. Padahal awalnya keluarga kami hidup dengan damai dan bahagia. Lihat ini, Sumi. Inilah harga yang harus dibayar oleh keluarga jelata ini. Ayah! Kutukan ini adalah nasibmu. Tumang! Lalu ibu sendiri. Anjing ini adalah suami. Aku Sang Kuryang, anak yang jatuh cinta pada ibu sendiri tanpa ku sadari. Woi, cantiknya, cantik matamu. Dia tuh lagi sekarat. Ayo kita tolongin. Dulu Sang Kuryang adalah seorang anak yang sangat mencintai ibunya, yaitu aku. Ini semua buat ibu, biar ibu nggak kelaparan. Aku akan lakuin apa aja untuk ibu. Akan tetapi, entah kenapa sikapnya yang begitu berani membuatku takut. Bahkan saking mencintai aku, ia pun merasa cemburu jika ada orang lain yang baik terhadapku. Astaga! Mau apa kau sama ibuku? Sang Kuryang, berhenti! Anakku, kamu siapa namamu, Tuan? Wajahmu seperti aku pernah melihatmu. Sekarang kau sudah aman. Namaku Joko. Aku pemburu yang kebetulan lewat. Untuk sementara, kau beristirahat dulu di rumahku sampai lukamu benar-benar pulih. Joko? Benar, aku pasti halu. Mana mungkin Sang Kuryang sudi menolong ibunya yang sudah mengusirnya waktu kecil. Kenapa dia malah pakai namaku? Tanpa kusadari, aku mencintai Sang Kuryang, anak dan darah dagingku sendiri. Dulu, aku mengusir anakku karena sudah membunuh anjingnya, yang tanpa ia ketahui adalah ayahnya sendiri. Waktu itu, saat ia tak sadarkan diri, ia diselamatkan oleh petapa kuno. Dan kini, petapa kuno itu menjadi guru dari semua kesaktian yang Sang Kuryang miliki. Luka luarmu memang sudah sembuh, tapi luka dalammu belum. Untuk sementara, tinggallah dulu di rumahku sampai lukamu benar-benar pulih. Aku akan menjagamu. Tapi, siapa sangka, kini aku jatuh cinta pada pria penyelamat hidupku, yang tanpa ku ketahui adalah anakku sendiri.
Sumbi, kamu kenapa? Bekas luka di kepalamu itu dari mana kamu mendapatkannya? Sebenarnya luka ini aku dapatkan waktu masih Joko! Bawa Tuan Putri kembali ke istana. Tinggalkan pemuda dan itu di sini. Jangan! Lepaskan aku! Joko! Bangun Joko! Mumpung komandan nggak ada, sikat. Lepasin aku! Tolong lepasin! Joko? Minumlah, kamu sudah aman sekarang. Tapi aku butuh kejujuranmu, Nyai. Apa yang telah kau perbuat sampai prajurit elit itu memburumu ke hutan pelosok ini? Aku bukanlah seorang wanita biasa yang tersesat di hutan. Aku adalah putri kerajaan yang kabur dari istana karena ingin menikahi pria biasa. Akan tetapi kami diburu, lalu ayahnya pun dibunuh dan suamiku dikutuk menjadi anjing. Suami mancing? Kamu udah bunuh ayahmu sendiri. Kamu pikir aku makan suamiku? Tapi setelah orang-orang yang aku sayangi mati, kenapa mereka kembali mengusik hidupku lagi? Karena itulah Joko, aku sangat takut. Jika aku kembali mencintai seseorang, dia akan bernasib sama seperti pasanganku dulu, dihancurkan oleh keluarga aku sendiri. Kalau begitu, menikahlah denganku. Jadikan aku pelindungmu. Jangankan satu kompi pasukan, satu bala tentara kerajaan akan kuhancurkan jika ada yang berani menyentuhmu. Kau ingin melindungiku, tapi tolong jawab pertanyaanku tadi. Luka di dahimu ini yang sangat mirip dengan luka anakku, dari mana kau mendapatkannya? Luka ini adalah kutukanku sendiri. Waktu aku masih kecil, aku melakukan dosa besar. Aku membunuh anjing peliharaanku yang kuberikan dagingnya untuk ibuku. Tapi ternyata anjing yang kubunuh itu adalah ayahku sendiri. Ibuku sangat marah. Ia mukul kepalaku dengan keras hingga bocor dan meninggalkan luka ini. Lalu ia mengusirku selamanya. Sang Kuryang? Anakku membawakanku kepala kedua orang tuaku. Kau bilang keluarga kamu mengganggumu. Aku sudah bawakan kepala ibu ratu untukmu. Mimpi. Tapi aku yakin pasti Sang Kuryang bakal melakukan apapun dan memenggal kepala orang tuaku jika aku menyuruhnya. Nyai, ada apa? Kenapa kau berteriak? Jangan sentuh aku! Jauhkan darah itu dariku! Ini darah hasil hewan buruanku hari ini. Kamu kenapa, Nyai? Aku adalah wanita yang memukul kepalamu puluhan tahun lalu, Sang Kuryang. Aku adalah ibu kandungmu, dan kamu adalah anak yang aku usir. Omong kosong macam apa itu, Nyai? Kau pasti sedang mengigo ya karena trauma diserang prajurit tadi malam. Aku gak gila! Kamu itu anakku! Luka di dahimu itu buktinya! Gak mungkin. Kau memang mirip ibuku, tapi kejadian itu udah berpuluh-puluh tahun lamanya. Jika kau memang ibuku, seharusnya kau sudah menjadi nenek tua yang renta. Lihat dirimu, kau seorang wanita muda yang berparas cantik yang pernah kulihat. Mana mungkin kau ibuku? Aku abadi, Sang Kuryang. Aku abadi dan awet muda karena aku sudah memakan sepucuk daun mana rasa. Dengar baik-baik. Aku tidak peduli dengan alasan gila ini. Kau hanya mencari alasan untuk menolakku. Kau akan tetap menikah denganku. Tidak ada yang bisa menolak keinginanku, termasuk dirimu. Jika kau mencoba kabur, akan kupastikan tidak ada tempat sembunyi bagimu di dunia ini. Anak kandungku terobsesi denganku. Mau kemanapun kau lari, akan kupanah agar kau kembali ke kakiku, Sumbi. Masih mau lari? Hutan ini milikku, Sumbi. Hewan aja tunduk, apalagi kau. Kau benar-benar iblis. Aku ini ibumu, Sang Kuryang. Darahku mengalir di nadimu. Peduli dia siapa? Yang ku tahu, aku menginginkanmu. Kenapa kau milih mati daripada menikahiku? Karena mati lebih mulia daripada melayani nafsu anak sendiri. Bunuh aku sekarang. Ayo, panah jantungku. Kau menantangku. Kau ingin mati? Baik. Jika aku tidak bisa memilikimu secara hidup,
maka tidak ada pria lain yang bisa menyentuhmu. Kenapa aku masih hidup? Aku seharusnya sudah mati. Kematian adalah kemewahan yang tidak diizinkan oleh muridku untukmu, Nyai. Muridmu? Sangkuriang muridmu? Kamu menghidupkanku? Dia yang memintanya. Dia bilang jika aku tidak menghidupkanmu, maka aku yang akan dia penggal. Kenapa kau menolong iblis kayak dia? Biarkan aku pergi, biarkan aku mati! Di tempat ini, hidup dan matimu bukan lagi milikmu, tapi milik dia. Makanlah. Sudah 3 hari kau tidak makan nasi ini. Untuk apa? Biar aku terus tetap hidup dan kau bisa tetap memaksaku. Sampai kapan kau keras kepala? Sudah berbulan-bulan kau di sini. Aku sudah memberikan segalanya. Perhiasan, baju mewah, perlindungan, apapun yang kau mau, aku turuti. Kurang apa aku, Sumbi? Waras, kau gila Sangkuriang. Kau menahan ibumu sendiri seperti binatang. Karena kau bertingkah seperti binatang yang mencoba lari dari tuannya. Menikahlah denganku, maka pintu itu akan terbuka. Kita ini tidak akan pernah bisa menikah. Kita ini budak anak. Sampai dunia aku kiamat pun, jawabannya tetap tidak. Baik, aku mati. Silahkan, aku bantu. Sudah ku bilang, maut pun takut kepadaku. Kau tidak bisa mati, kau tidak bisa lari. Pilihannya cuma satu, menikah denganku atau membusuk di sini selamanya. Apa salahku? Kenapa kau biarkan aku terjebak di antara kegilaan ini? Tuhanmu tidak bisa mendengarmu, Sumbi. Hanya suaraku yang kau dengar. Besok aku akan kembali dan aku hanya ingin mendengar kata iya. Aku diperkaos Sangkuriang, anak kandungku sendiri. Diam, Sumbi. Percuma kau melawan. Tidak ada yang bisa menolongmu di sini. Sangkuriang, lepas Sangkuriang. Aku ini ibumu. Kau hanya mengutuk dirimu sendiri jika menyetubuhi ibumu. Aku sudah dikutuk semenjak aku mencintaimu. Jadi, nikmatilah. Waktunya kita kabur. Joko, stop! Sangkuriang! Kenapa kamu tega bunuh temanmu sendiri? Sumbi, Sangkuriang tidak akan mati. Seharusnya kau lebih mengkhawatirkan kita daripada dia. Apa maksudmu? Sekarang dia tidak akan pernah memaafkanku. Dan dia juga tidak akan melepaskanmu. Jadi, sebelum terlambat, kita kabur saja. Joko! Kau pikir kau bisa melawanku, Joko? Bodoh! Sangkuriang, cukup! Dia ini temanmu. Dia cuma menyelamatkan aku saja. Aku akan lakukan apa saja buatmu. Tapi tolong biarkan dia hidup. Ampun. Oke, apapun kulakukan untukmu, Sumbi. Tapi tidak untuk pengkhianat. Sekarang tidak ada lagi yang menyentuhmu dan menolongmu. Kau milikku sepenuhnya, Sumbi. Malam ini harapanku mati bersama Joko. Sangkuriang bukan lagi manusia. Dia adalah maut yang tidak bisa aku hindari. Atas permintaanku, Sangkuriang pun membangun perahu raksasa serta membendung sungai Citarum menggunakan bantuan dari pasukan iblis. Binatang! Kau bunuh dia di depan mataku! Bunuh aku juga, Sangkuriang! Bunuh! Menikahlah denganku, atau aku akan membunuh semua orang yang menatapmu. Pilih, Sumbi. Tidak! Sampai nyawaku habis, aku tidak akan sudi bersanding dengan pembunuh seperti kau. Nyawamu habis. Oke, kalau itu yang kamu mau. Aku belum mati. Sudah aku bilang, dia tidak akan melepaskanmu, Nyai. Hidupmu itu kutukan baginya, dan juga bagimu. Kenapa kamu terus menghidupkanku? Kenapa kamu gak biarkan aku mati dengan tenang? Gimana rasanya mati, Sumbi? Sakit? Mau merasakannya lagi? Atau kau sudah siap memberikan jawaban yang benar? Aku akan menikahimu. Akhirnya, lihatlah guru. Wanita memang harus dikasih sedikit pelajaran biar sadar. Tapi dengan satu syarat. Syarat yang jika kau gagal, kau harus melepaskanku selamanya dan tidak boleh menggangguku lagi. Sebutkan. Jangankan satu syarat, 1000 permintaanmu akan kulakukan. Tidak ada yang mustahil bagi Sangkuriang.
Bendung sungai Citayung ini, lalu jadikan danau yang luas, dan buatkan aku perahu raksasa untuk kita berlayar nanti. Hanya itu, pekerjaan mudah bagiku. Belum selesai. Semuanya selesaikan dalam 1 malam ini. Sebelum fajar menyingsing, sebelum ayam pertama berkokok. Jika lewat 1 detik saja, kau gagal. Jangan main kau Sumbi. Kau pikir aku dewa bisa mewujudkan permintaanmu itu dengan singkat? Kenapa? Kau takut? Bukannya kau tadi bilang tidak ada yang mustahil? Bukannya kau pria sakti? Mana omongan sombongmu tadi? Kau meragukanku, Sumbi. Kalau kau memang laki-laki sejati, buktikan omonganmu. Atau lupakan pernikahan ini. Oke, lihatlah Sumbi. Aku terima syaratmu. Kau memang sakti, Sang Kuryang. Tapi kau lupa, fajar tidak ditentukan oleh matahari, tapi ditentukan olehku. Dia adalah Sang Kuryang, pria perkasa yang menciptakan gunung Tangkuban Perahu, serta menenggelamkan Jawa Barat dengan kekuatannya. Dan beginilah awal mula semua kehancuran itu terjadi. Lihatlah Sumbi, dunia pun tunduk kepadaku. Sebentar lagi, kau tidak punya alasan untuk menolakku lagi. Kau sungguh rela, Sang Kuryang. Hidup abadi demi menjadi budak dari para jin dan mengejar wanita yang sama sekali tidak menginginkanmu. Diam kau guru, keabadianku tidak ada artinya tanpa dia. Aku lebih baik jadi budak iblis daripada hidup 1000 tahun tanpa memiliki Dayang Sumbi. Lihat aja, kau akan gagal dan hancur, Sang Kuryang. Aku memang tidak bisa memunculkan fajar, tapi aku bisa membuatnya. Mau kemana kalian? Perahu ini belum selesai. Gak mungkin, ini terlalu cepat. Sumbi! Kau gagal, Sang Kuryang. Itu bukan matahari, tapi api dari keputusasaan wanita yang kau sukai. Apa maksudmu guru? Dayang Sumbi membakar jerami. Ia memasukkan fajar hanya untuk mengusir pasukan. Kau tidak dikalahkan oleh waktu, tapi kau dikalahkan oleh percikan ibumu sendiri. Kau melakukannya. Kau mencurangiku, Sumbi. Syaratnya jelas, Sang Kuryang. Sebelum fajar. Dan kau dengar sendiri, ayam sudah berkokok. Kau gagal. Sekarang tepati janjimu dan pergi dari hidupku. Janji. Kau menipuku. Kau bahkan membuatku memberikan jiwa ini kepada jin hanya untukmu. Tapi ini balasanmu. Aku tidak akan pernah sudi menikah dengan pria yang menghalalkan segala cara. Kau bukan pria sejati, Sang Kuryang. Kau hanya anak kecil yang haus kuasa. Anak kecil. Oke, kalau begitu kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh anak kecil ini. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tidak akan ada dunia yang akan kita tinggali. Tuhan, selamatkan aku dari kegilaan ini. Jangan biarkan dia menyentuhku lagi. Sumbi, kembalilah. Aku akan mencarimu. Meski 1000 tahun. Meski aku harus menggeledah ke seluruh alam goib. Aku tidak akan berhenti.